Oke, kalau gitu kita lanjut ke jenis bencana. Ini contohnya ada gempa bumi gitu ya. Gempa bumi itu bisa karena sudden slip on a fault. Jadi misalnya ada patahan gitu ya. Kemudian or by volcanic or magmatic activity. Jadi bisa karena sudden slip by fault, jadi bisa karena patahan, atau kita mengenalnya sebagai gempa bumi tektonik, atau bisa juga karena vulkanik atau magmatic activity, atau gempa bumi vulkanik. Meskipun gempa bumi vulkanik itu biasanya intensitasnya nggak terlalu besar ya. Kemudian, nah ini tadi kita udah belajar bahwa jalur gempa itu berasosiasi dengan perbatasan lempeng. Jadi baik itu divergen, konvergen, subduksi itu ya, atau transform itu semuanya itu berpotensi terjadi gempa bumi ya. Gitu. Ini soal kelihatan ya negara kita pulau-pulau aja sampai tertutupi karena saking banyaknya. Nah, tadi kita udah mengenal sekilas ya teman-teman terkait gelombang gempa. Jadi ada gelombang primer, gelombang sekunder, dan ada gelombang permukaan. Nah, tapi tadi kita hanya belajar primer dan sekunder karena primer dan sekunder ini yang bergerak menembus interior bumi. Sedangkan gelombang permukaan dia hanya bergerak di permukaan, jadi tidak sampai menembus interior, tapi hanya bergerak di permukaan sekitar hipocenter gempa gitu. Jadi ini bentuknya kalau primer tadi ya longitudinal, makanya dia bentuknya kayak renggangan, rapatan gitu. Kemudian ini ke yang sekunder, dia bentuknya naik turun sama seperti gelombang hmm, laut gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang termasuk gelombang permukaan. Di sini ada dua, Rayleigh dan Love. Jadi kalau Rayleigh dia itu bergeraknya itu sirkular, memutar. Dia bentuknya mirip dengan primer, tapi yang bergerak cuma permukaan. Teman-teman bisa lihat bedanya di sini ya. Kalau primer dia itu bergerak, atas bawah itu semua bergerak gitu loh. Tapi kalau yang secondary dia hanya bagian permukaan aja yang bergerak gitu. Jadi yang bagian bawah ini mereka itu rata gitu. Makanya namanya gelombang permukaan. Jadi kalau yang lilac dia bentuknya mirip ya sama sekunder, jadi dia berputar gitu. Kemudian kalau yang love dia itu bergerak itu kiri kanan gitu. Jadi kalau lilac itu bergeraknya ke atas ke bawah, kalau love itu bergeraknya itu ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, gelombang permukaan ini sebenarnya adalah justru gelombang yang merusak gitu. Karena dia menjalarnya sepanjang permukaan. Kalau gelombang badan, gelombang primer, sekunder itu sebenarnya dia nggak terlalu merusak karena dia menjalarnya itu ke dalam gitu, ke dalam inti bumi gitu, atau ke interior bumi. Sementara kalau gelombang permukaan kan dia berada di permukaan kan, di litosfer. Makanya ketika ada gempa yang menyebabkan jalannya rusak, kemudian rumahnya hancur gitu ya, itu sebenarnya adalah gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love gitu. Kemudian ini ada dampak ya. Jadi yang namanya dampak bencana itu biasanya dibagi ada dampak primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer berarti dampak langsung gitu ya, dampak langsung dari gempa itu. Misalnya getarannya kuat, patahan gitu ya. Kalau sekunder itu berarti bencana yang merupakan yang dipicu oleh bencana primer gitu. Misalnya kebakaran. Apa konteksnya gempa bumi sama kebakaran gitu ya. Nah, ini itu biasanya di kota-kota besar.
Contohnya di Jepang. Di Jepang itu karena mereka aliran gasnya itu ada di bawah tanah, maka ketika terjadi gempa bumi, maka banyak gas-gas yang eh, rusak gitu ya, atau banyak gas yang bocor gitu. Nah, gas bocor ini kan berbahaya ya, karena bisa memicu ledakan, apalagi terkena jika ada api gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bencana sekunder, yaitu kebakaran akibat kebocoran pipa gas di bawah tanah. Kemudian tsunami jelas ya. Yang namanya tsunami itu adalah dampak dari gempa bumi di dasar laut. Ada longsor. Nah, gempa bumi itu juga bisa menyebabkan longsor. Contohnya gempa Cianjur. Gempa Cianjur kemarin itu tahun 2023 itu menyebabkan longsor. Jadi gempa bumi itu menyebabkan tanahnya itu menjadi lepas-lepas dan akhirnya jatuh ke bawah. Kemudian ada likuifaksi. Kalau likuifaksi itu adalah apa ya, jenis bencana di mana tanah itu seolah-olah berubah menjadi air atau cair. Jadi tanah itu menjadi sifatnya seperti air gitu ya. Itu berbahaya karena dampaknya itu menggerakkan rumah gitu loh. Jadi misalnya di atasnya itu ada rumah atau ada gedung, itu bisa hancur bahkan turun gitu ya ke bawah karena tanahnya itu tadi. Likuifaksi itu sebenarnya terjadi ketika ada gempa gitu ya. Gempa di daerah yang, sorry, jadi gempa yang di daerah aluvial. Biasanya aluvial atau daerah yang tanah apa air tanahnya itu dangkal. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya dengan kondisi air tanah dangkal. Jadi misalnya ada tanah gitu ya, kemudian kan di bawah tanah itu kan ada lapisan muka air atau lapisan di mana muncul air. Biasanya kalau teman-teman bikin sumur gitu akan kelihatan batasnya. Jadi batas ketika muncul air ini yang disebut sebagai muka air. Nah, kalau muka airnya dangkal, misalnya hanya 2 meter gitu ya, misalnya bikin sumur 2 meter atau 3 meter itu udah muncul air. Nah, itu berarti kan air tanahnya dangkal. Nah, ketika terjadi gempa, maka lapisan tanah ini dan airnya itu kan bergerak kayak naik naik turun ke atas gitu. Nah, ini kemudian jadi bercampur gitu antara lapisan yang kita sebut sebagai lapisan apa ya ini kalau atas itu. Tentunya lapisan tidak jenuh atau apa lapisan yang tidak jenuh air dengan lapisan jenuh air itu jadi bersatu gitu. Maka airnya ini kocelak gitu istilahnya. Apa ya kocelak kayak eh, bercampur gitu istilahnya dengan tanah di atasnya. Akibatnya kalau misalnya ada rumah di sini gitu ya, bikin kan rumah kan ada pondasinya ya, ada rumah di atas sini gitu, maka pondasi ini jadi bergerak gitu. Karena air, karena tanah di sini dia bercampur dengan air tanah yang ada di lapisan jenuh air gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi dampak sekunder dari gempa bumi yang kita sebut sebagai likuifaksi. Ini terjadi setelah gempa bumi Palu gitu ya. Jadi Palu itu ada video likuifaksi ya. Jadi kayak kompleks perumahan itu dia bergerak gitu ya. Bergeraknya pelan sebenarnya. Tapi kan itu merusak kan, yang namanya tanah bergerak kan itu merusak gitu. Jadi itu kemudian kalau tersier itu biasanya adalah bencana lanjutan. Nah ini tadi ya dampak gempa yang secara langsung ya teman-teman ada ground shaking. Nah ini adalah dampak dari si gelombang yang permukaan tadi ya. Kemudian muncul patahan ya, terlihat sekali bahwa ada patahan di sini. Kemudian tsunami, termasuk dampak sekunder. Kebakaran ini biasanya karena pipa gas, kemudian juga ada longsor.
Likuifaksi ini ya. Jadi tanahnya itu bergerak karena dia itu seolah-olah seperti air gitu. Nah, ini apalagi ya ada jembatan. Ini pasti pondasinya runtuh nih karena kan ya dia udah air ya atasnya. Terus daerah bendungan kayak yang mengandung air gitu. Nah, ini tadi ya. Ini likuifaksi nih kelihatan ya. Airnya itu, tanahnya itu bercampur dengan air. Jadi dia menghancurkan pondasi tanahnya. Ini aku skip aja ya. Ini enggak usah. Ini adalah kalau ini sebenarnya kaitannya antara getaran apa amplifikasi gempa dengan material eh, penyusun gitu ya, dengan material atau kondisi tanah lokal. Jadi kalau misalnya tanahnya itu hard igneous rock atau tanahnya itu batuan beku yang apa, yang keras gitu ya. Saya udah kayak daerah pegunungan gitu, itu kan batuan beku ya. Mereka itu amplifikasinya rendah gitu. Kemudian kalau sedimentary rock, misalnya di batuan gamping sedang, nanti semakin sedimen atau semakin kecil sebenarnya ya. Jadi semakin banyak kandungan aluvium atau butiran tanah yang kecil-kecil, itu nanti amplifikasinya akan semakin besar. Makanya kasus di eh, Bantul, kan dulu itu Jogja itu ada ya gempa Jogja tahun 2007. Udah lahir belum kalian? Belum ya? Jadi gempa itu mengakibatkan gempa itu eh, ada wilayah yang itu merupakan zona gempa juga, tapi di satu sisi dia itu enggak apa ya kerusakannya nggak berat, tapi satu sisi kerusakannya sangat berat gitu. Nah, ternyata itu berbeda dari segi material kondisi tanahnya gitu. Dari daerah-daerah utara atau dekat Sleman yang dekat dengan Merapi gitu ya, Gunung Api Merapi itu mereka justru lebih apa ya, lebih sedikit gitu. Lebih sedikit bangunan yang runtuh dibandingkan dengan daerah selatan Bantul. Yang Bantul itu kan merupakan zona atau cekungan aluvial gitu. Jadi aluvial itu dia punya amplifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan gunung api gitu. Itu berpengaruh sekali terhadap kerusakan. Berpengaruh terhadap uh, kerusakan bangunan gitu ya. Bentar ya guys. Oke. Kemudian ini skala-skalanya nanti bisa dilihat ya. Nah ini kalau perbandingan bencana gempa bumi antara, oh Jogja ternyata 2006 ya, bukan 2007. Jadi antara gempa Kobe dengan Yogyakarta yang intensitasnya itu mirip-mirip ya. Enggak deh, beda. Ternyata Kobe itu lebih besar, sedangkan Yogyakarta itu lebih kecil. Tapi korban jiwanya itu mirip-mirip. Nah, di Kobe itu sebagian besar itu bukan karena gempanya secara langsung gitu, tapi karena kedinginan, kebakaran gitu ya. Jadi ini gempanya itu terjadi ketika musim dingin. Ini kan Januari 1995 kan, Januari ini kan lagi musim dingin ya di Jepang karena kan Jepang itu di belahan bumi utara.
Jadi mereka itu justru lebih banyak meninggal karena kedinginan. Jadi kan sumber panas itu kan mereka biasa dari penghangat. Penghangat itu kan mereka pakai gas gitu ya. Nah, padahal gasnya itu mereka itu lokasinya ada di bawah. Pipa gasnya itu ada di bawah tanah. Otomatis pipa gas itu jadi nggak berfungsi gitu kan. Gitu akhirnya mereka justru meninggal karena kedinginan. Kalau di Jogja, Jateng itu justru karena berdampak langsung. Jadi kurang sigap gitu ya, dan juga kualitas bangunan yang jelek itu udah pasti sih. Maksudnya udah pasti ya. Maksudnya sudah bisa terlihat ya bahwa di tahun-tahun itu orang Jogja Jateng itu ya belum belum paham gitu ya terkait konstruksi bangunan yang bagus, beda dengan sekarang gitu ya. Makanya ketika ada gempa dulu, meskipun besarannya lebih kecil dibandingkan yang di Kobe, tapi banyak korban berjatuhan karena tertimpa reruntuhan bangunan gitu. Apalagi gempanya itu memang jam 6 pagi gitu ya. Jadi kayak jam-jam berangkat sekolah. Nah, ini adalah contoh gempa, dampak gempa yang ada di Kobe ya, yang di Jepang. Jadi terlihat kalau penyebab utama atau apa ya yang menyebabkan banyaknya korban itu ya karena kebakaran gini. Karena pipa gas itu.